Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, jadi di siang hari ini kita ketemu ya di mata kuliah Teknik Aerodinamika. Kemudian yang di pertemuan minggu lalu, minggu sebelumnya itu sudah membahas mengenai Mach number ya, atau bilangan non-dimensional Mach number. Mach number ini memberikan arti jika nilai Mach number tersebut mendekati atau sama dengan 1, artinya pesawat atau objek tersebut bergerak mendekati kecepatan suara. Kecepatan suara ya, bukan kecepatan cahaya. Jadi mendekati kecepatan suara. Nah, karena pergerakannya cukup cepat, artinya objek tersebut bergerak cukup cepat sehingga menghasilkan yang dinamakan dengan shock. Shock itu kaget ya. Wave itu gelombang. Jadi di bagian ini yang dinamakan dengan shock wave-nya. Nah, kondisi ini umumnya akan muncul ketika pesawat tersebut dengan Mach number-nya nilainya 1. Tapi kalau yang sering digunakan ya, yang sering misalnya seperti pesawat penumpang ya, pesawat Garuda atau Lion Air itu kecepatannya masih di bawah 1. Jadi belum terlihat dengan jelas tampilan seperti ini. Nah, kondisi-kondisi seperti ini biasanya sering keluar atau muncul ini ketika pesawat tersebut desainnya sudah di Mach number-nya sama dengan 1. Pesawat ini umumnya banyak ditemukan di pesawat apa modelnya? Kalau yang ini pesawat ini ya, pesawat tempur ya, atau pesawat yang kecepatannya tinggi. Di bagian tersebut nilainya Mach number-nya lebih besar atau sama dengan 1, kemudian menghasilkan peningkatan. Yang terjadi adalah peningkatan tekanan meningkat, suhu pasti meningkat. Kenapa bisa suhu meningkat? Ya karena ada faktor friksi atau gesekan antara fluida dengan dinding dari pesawatnya. Lalu aliran berubah dari supersonik menjadi subsonik setelah melewati kondisi ini. Jadi pada saat nilai Mach number-nya sama dengan 1 atau lebih dari 1 bisa menghasilkan ini, tetapi ketika sudah turun nilai Mach number-nya, maka alirannya berubah dari aliran supersonik menjadi subsonik. Bagian berikutnya, efek dari Mach number terhadap shockwave untuk kondisi ya, untuk kondisi transsonik. Transsonik ini Mach number-nya range-nya 0,8 sampai 1,2. Shockwave mulai terbentuk di permukaan atas. Jadi pada saat kecepatan transsonik ini shockwave-nya itu terbentuk di permukaan atas sayap. Kemudian terjadi shock induced velocity variation meningkatkan hambatan. Nah, di bagian ini ada terjadi gaya hambat yang cukup besar ya di kondisi ini. Titik tekanan naik dan terjadilah distorsi di permukaan. Di permukaannya ya, di permukaan pesawat ya.
Lalu bagaimana dengan kondisi yang Mach number-nya supersonik? Untuk kondisi yang supersonik, Mach number-nya satu lebih besar dari 1,2, terjadi shock wave-nya lebih kuat, pasti ya, karena semakin tinggi bilangan Mach number-nya, maka shock wave-nya akan mengalami peningkatan. Tekanan meningkat, kemudian di bagian depan penurunan koefisien angkat dan penambahan drag. Nah, ini merupakan karakteristik yang terjadi ketika pesawat tersebut mengalami kondisi perubahan. Jadi pada saat, bisa dibayangkan ya, kalau anggaplah misalnya ada objek atau pesawat yang terbang dengan Mach number-nya 0,8 sampai 1,2, kondisinya seperti ini yang dialami oleh pesawatnya. Ketika pesawatnya naik lagi, dinaikkan ya kecepatannya, Mach number-nya meningkat 1,2, kondisinya seperti ini. Ini adalah kondisi-kondisi yang bisa menjadi bagian perhatian untuk desainnya, bagaimana kekuatan materialnya atau ketahanan terhadap perubahan kecepatan, karena menimbulkan adanya tekanan mengalami peningkatan. Jadi tekanannya mengalami peningkatan. Kemudian ini lebih 5 kali lagi ya untuk hipersonik, 5 kali kecepatan suara. Ini terjadi kondisinya sangat dekat di permukaan pesawat. Tekanan, di sini ada bagian keywordnya ya, kata kuncinya. Tekanan, temperatur meningkat sangat tinggi. Kemudian pengaruh kekentalan, ada reaksi kimia juga ya, reaksi kimia karena antara udara bersentuhan dengan dinding pesawat ya. Ini terjadi reaksi dan bisa juga mengeluarkan radiasi termal. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang bisa saja terjadi di Mach number yang nilainya 5 kali ya, 5 kali kecepatan suara. Lalu bagian yang berikutnya, efek dari tekanan terhadap distribusinya. Perbedaan tekanan sepanjang permukaan pesawat sangat dipengaruhi oleh timbulnya yang tadi ya, gelombang shock wave-nya. Untuk kondisi subsonik, transsonik, dan supersonik. Di bagian subsonik, tekanan berkurang secara halus ya, di atas airfoil. Jadi airfoilnya itu bisa dibayangkan, airfoilnya mengalami penurunan tekanan. Kemudian ketika naik, tekanan bertambah. Ini dari subsonik kemudian ke transsonik dan menghasilkan di bagian belakangnya shock drag. Di kondisi transsonik kemudian supersonik, tekanan tinggi di belakang tersebut, kemudian lalu turun di bagian wave-nya, expansion wave-nya, lalu turun tajam di bagian expansion wave. Nah, itu adalah bagian-bagian yang seringkali terjadi ya di kondisi tersebut. Untuk kondisi yang normal shock, terus bentuknya oblique shock, expansion wave, ini kondisinya tegak lurus terhadap aliran. Jadi kalau
alirannya dari kiri ke kanan, berarti tegak lurus terhadap aliran jet terjadi di saluran masuk jetnya ya. Kemudian untuk oblik ini terhadap aliran terjadi pada leading edge, dan di bagian selanjutnya expansion wave, penurunan tekanan dan percepatan aliran terjadi di bagian sudutnya. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang seringkali terjadi di shockwave-nya. Untuk jenisnya ada 3 ya, 1 normal shock, oblique shock, dan expansion wave. Kemudian apa yang bisa disimpulkan di bagian ini, ketika kondisi bilangan non-dimensionalnya atau Mach number-nya semakin tinggi, Mach number, efek shockwave-nya semakin meningkat. Jadi kalau Mach number-nya itu nilainya 1 ya. 1 itu mendekati kecepatan suara. Jadi semakin meningkat menyebabkan perubahan yang terjadi ya, perubahan distribusi tekanan, peningkatan hambatan, dan penurunan efisiensi gaya angkat. Jadi pada saat kecepatannya naik, itu ada bagian yang sedikit turun dia. Efisiensinya mengalami penurunan ya, efisiensi liftnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum masuk ke slide berikutnya? Nggak ada ya? Nah, kalau tidak ada, di bagian yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya kita mengingat lagi ya teori dasar dari aerodinamika ini untuk pesawat. Yang pertama itu ada yang namanya lift, yang tadi diceritakan. Gaya angkat atau lift ini mengalami penurunan ketika nilai Mach number-nya bertambah. Kemudian gaya angkat bisa diartikan gaya yang bekerja secara vertikal, arahnya itu vertikal ke atas, dan dihasilkan oleh perbedaan tekanan di atas dan perbedaan tekanan di bawah sayap. Sehingga jika dituliskan ya tampilannya seperti ini. Ini untuk P1 dan P2-nya. Jadi kalau ada perbedaan gaya angkat, artinya P2 harus lebih besar dari P1 ya. P2 harus lebih besar dari P1, artinya kalau misalnya ini tekanannya lebih kuat, lebih besar, maka bisa menghasilkan gaya angkat. Kemudian untuk kecepatannya V1 berarti kecepatan di sini, kecepatan di atasnya yang mengalirnya lebih cepat melewati ini ya, yang melewati permukaan ini nih, yang melengkung ini. Ini mengalirnya lebih cepat di sini. Jadi kalau ini digambarkan, ini ada di sini ada nilai V1 dan di bagian ini adalah V2. Kecepatan fluida yang melewati permukaan atas lebih cepat dibandingkan dengan fluida yang mengalir di bawah, sehingga menghasilkan nilai L, lift atau gaya angkat. Nah, ini yang menjadi teori dasarnya untuk menghitung berapa besar gaya angkat yang dihasilkan oleh model
naka seperti ini. Naka kan banyak ya jenisnya ya. Ada 4421, kemudian naka 4025. Nah, itu juga disebabkan oleh ini. Nah, nanti kalau misalnya ada yang skripsi, ya bisa juga melakukan analisis terhadap berbagai macam bentuk naka. Berapa gaya angkat yang dihasilkan? Misalnya untuk kode naka sekian, kode naka seperti ini, berapa gaya angkat yang dihasilkan liftnya. Nah, dasarnya ini, dasar teorinya ya, berarti harus mengetahui rho, kerapatan udara, kemudian kecepatan pesawatnya, terus S ini luas sayap, dan di bagian akhir ini koefisien gaya angkatnya berapa. Lalu yang berikutnya kebalikan ya, kalau yang tadi gaya angkat, ini adalah berat. Gaya berat adalah gaya yang bekerja ke bawah, berarti vertikalnya arahnya tanda panahnya ke bawah, dipengaruhi oleh gravitasi. Kemudian gaya ini tergantung pada massa objek dan percepatan gravitasi, sehingga bisa dituliskan, kalau teorinya ini ya, teori dasarnya ya, ini untuk berat M dikali dengan gravitasi ya, ini vertikal atas, berarti berapa besar massa dari berat pesawat, gravity berapa, gaya gravitasinya, percepatan gravitasi, didapatlah nilai W-nya. Nah, sehingga bisa dihitung berapa besar gaya gravitasinya. Nah, ini ada hubungan ini ya, sudut kemiringan, yang biasa disingkatnya apa? Sudut serang. Jadi seberapa miring, nanti ini kan pesawatnya begini ya. Nanti ketika ini bergerak 10 derajat, ya nilai W-nya berapa? Kemudian gaya hambat. Gaya hambat itu biasa dikenal dengan nama drag ya, atau hambat. Gaya hambat ini adalah gaya yang bekerja berlawanan. Bisa diimajinasikan kalau arah pesawatnya itu bergerak dari kiri ke kanan, kemudian udaranya bergerak dari, atau udaranya mengarahnya dari kanan ke kiri, itu adalah penghambatnya. Nah, kondisi seperti ini yang menyebabkan atau menjadikan nilai gaya hambat tersebut bisa mengalami peningkatan atau bisa mengalami penurunan, tergantung dari arah udara yang mengalir ya, arah udara yang melewati. Gaya hambat tergantung pada bentuk, pasti. Kalau misalnya bentuknya, misalnya ada objek ya yang bergerak berbentuk seperti ini dengan objek yang bentuknya seperti ini. Nah,
bergeraknya atau berpindahnya itu dari kiri ke kanan. Ya pasti nilai hambatan yang paling besar diperoleh pada yang kotak. Karena ada bentuknya. Ya. Itulah kenapa kalau pesawat kan pesawat ya, nggak ada juga yang desain awal ujungnya itu bentuknya kotak. Pernah lihat nggak pesawat Garuda atau Lion gitu, bentuknya depannya kotak aja. Karena besar hambatannya. Pasti yang diawali bentuknya lancip dulu. Diawali ada ini ya, begini dulu. Nah, itu tujuannya untuk mengurangi ini, mengurangi hambatan. Kalau dari awalnya sudah terhambat ya bisa-bisa ada kemungkinan nggak terbang juga bisa, kemudian kehilangan keseimbangan juga bisa dan lain sebagainya. Kemudian gaya hambat juga tergantung kecepatan. Kecepatan angin. Kalau anginnya berlawanan arah, misalnya pesawatnya ya, pesawatnya terbang dengan kecepatan 800 km per jam. Terus ada angin lagi yang berlawanan arah. Kecepatannya misalnya 100 km per jam. Nah, ini juga bisa menimbulkan gaya hambat. Terus kalau kecepatan anginnya berkurang, misalnya yang awalnya 100 jadi 50 km per jam, ya berarti gaya hambatnya mengalami penurunan. Kemudian densitas. Densitas itu apa? Kerapatan. Nah, ini kerapatan kerapatan udara ya. Densitas kerapatan udara. Itu juga memberikan hambatan. Misalnya kerapatan udara di puncak, maksudnya di tempat yang dingin, dengan kerapatan udara di atasnya itu gurun pasir. Pasti nilai density-nya berbeda. Nah, perbedaan nilai densitas memberikan kontribusi terhadap gaya hambatnya. Nanti ya bisa dibayangkan ya kalau misalnya diadu kecepatan, pesawat akan lebih cepat sampai jika di bawahnya itu gurun pasir. Tapi kalau di zonanya itu dingin, densitasnya rapat, ya gaya hambatnya mengalami peningkatan dan energi yang dikeluarkan untuk mendorong pesawat propulsinya itu gaya dorongnya juga besar, ya menyebabkan pergerakan pesawat menjadi lebih lambat. Sama seperti membayangkan membawa sepeda motor, kendaraan roda 2 ya, yang satu jalan di jalan mulus, yang satu berjalan di jalan yang berlubang. Mana yang lebih cepat sampai? Pasti di jalan yang mulus. Nah, seperti itu juga analoginya. Densitas udara ya. Kemudian gaya hambat dapat dihitung dengan persamaan ini. Ini adalah equation-nya, persamaannya. D sama dengan CD itu koefisien, ini rho-nya densitas ya. Ini ada yang tadi diceritakan berapa nilai densitas udara, kemudian kecepatan aliran udara, dan luas penampang objeknya. Jadi kalau tadi ada objek yang berbentuk ini dengan objek yang ini, nah ini luas penampangnya gimana? Ini kan kalau dihitung bagian sisi ini dilalui ya, sisi ini dan sisi ini.
ini, dan ini. Yang mana yang lebih luas? Kenapa? Hah? Nah, sama ininya. Luas penampang objeknya. Luas penampang berarti kalau diartikan penampang yang dilewati oleh udaranya, ini arah udara ya, reference alirannya, arah udaranya dari sini. Kalau yang ini juga sama ya, berarti yang paling luas adalah persegi. Nah, berarti yang luasnya sini. Nah, ya tinggal dimasukkan ke sini. Kalau misalnya nilai A-nya semakin besar, ya berarti nilai D-nya juga naik. Misalnya A-nya 10. Ini kan kalau dikalikan semua, kalau dengan nilai A-nya sama dengan 1, ya pasti lebih besar yang 10. Nah, ini adalah bagian, ya udah ini ya, perkiraan ya, ini juga perkiraan. Untuk berbagai macam objek, ini kalau di zoom, diperbesar, ada drag coefficient hambat. Nah, ini nilai koefisien hambat berarti nilai ininya ya, nilai CD. Untuk objek yang berbentuk lingkaran atau berbentuk bola, ini 0,47, kemudian 0,42, terus semakin turun ketika bodinya streamline. Ini bodinya streamline body ya. Nilai CD-nya, koefisien hambatnya 0,04. Nah, inilah yang digunakan di NACA modelnya. Jadi modelnya seperti ini. Koefisien hambat ya. Koefisien hambat nilainya 0,04. Jadi semakin kecil nilai streamline-nya, CD-nya, memberikan gaya hambat juga semakin kecil. Ini kan hampir mendekati 0 ya. Kalau misalnya bisa lebih jauh lagi 0,001, itu akan lebih kecil lagi nilai ini ya, nilai D-nya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan ide ya. Nanti kalau ada yang mengambil skripsi atau tugas akhir juga bisa melakukan analisis untuk bentuk streamline body untuk gaya hambat dari objek yang bergerak tersebut. Oke, lalu yang berikutnya, yang keempat itu thrust. Thrust itu gaya dorong atau propulsi. Kalau misalnya yang tadi hanya ada gaya angkat, kemudian ada gaya berat ya. Tapi kalau tidak ada gaya dorong, ya pesawat juga tidak bisa berjalan terbang. Maksudnya ya nggak bisa bergerak maju ya. Nah, untuk gaya dorong ini gaya yang dihasilkan oleh mesin, oleh engine-nya. Umumnya pesawat itu pasti ada mesin. Nggak ada juga kalau pesawat nggak ada mesin, cuman
body kosong ya, ibaratnya ya secara bodinya aja tapi nggak ada engine-nya, terus gimana dia mau ini lari, ditarik terbang, memang ada gaya angkat, ketika gaya tariknya hilang ya udah turun perlahan. Nah, kontribusi dari thrust ini atau gaya dorong ini memberikan kemampuan untuk mendorong objek atau pesawat ya, di bagian ini ada pesawatnya, ini untuk bisa bergerak ke bagian depannya. Nah, 4 poin ini yang menjadi bagian penting di aerodinamika pesawatnya. Misalnya gaya angkatnya bagus, liftnya bagus, kemudian gaya beratnya ringan pesawatnya, terus gaya hambatnya kurang rendah, gaya dragnya ya. Tetapi engine-nya atau mesinnya kurang kurang bagus ya, terbangnya juga nggak sempurna. Keempat inilah yang harus digabungkan. Jadi kalau misalnya merancang pesawat, benar-benar jadi pesawat ya, ini harus mempertimbangkan satu, gaya angkat, kemudian gaya berat, lalu gaya hambat dan propulsinya, mesin pendorongnya. Ketika sudah mendapatkan 4 kombinasi yang bagus ya, nanti pesawatnya ya sudah bisa terbang. Nah, di bagian berikutnya gaya dorong harus cukup besar, pasti ya, harus cukup besar untuk mengatasi gaya hambat yang tadi nilai D. Nilai D-nya itu gaya hambat dan berat objek supaya bisa dapat bergerak maju. Kalau misalnya gaya hambat dan berat objeknya lebih berat nilainya, gayanya, sedangkan gaya dorongnya lebih kecil, ya pesawatnya juga nggak bisa bisa turun karena terlalu berat ya. Kemudian gaya dorong tidak memiliki rumus atau persamaan sederhananya seperti gaya angkat atau berat, tetapi dapat dihitung berdasarkan ini. Nanti bisa dihitung ya output mesin dan efisiensi dari propulsinya. Berapa output yang dikeluarkan mesin pesawat dan berapa efisiensinya. Sehingga jika ditulis ini gaya dorongnya itu bisa dituliskan ke dalam persamaannya ini, laju aliran massa dari gas buang itu gas yang paling belakang ya di bagian akhirnya, dikali dengan kecepatan gas buang relatif terhadap mesin dan kecepatan objeknya. Itu adalah besar untuk nilai gaya dorongnya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Nah, itu adalah 4 kombinasi yang menjadi perhatian khusus ya pada saat mendesain
pesawat. Ada gaya lift, gaya hambat, berat, dan gaya dorongnya. Ini yang empat dasarnya. Kemudian nanti ketika sudah itu dihubungkan dengan nanti ada Mach number-nya berapa, apakah sudah di atas atau di bawah nilai Mach number-nya. Kemudian ketika nilai Mach number-nya tinggi, berarti juga harus memperhatikan kekuatan material, strukturnya. Ya, itu adalah bagian-bagian yang menjadi perhitungan ya pada saat. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Anggi Topan Wijaya bersama dengan saya Naufal Fajiraman Siregar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi mengenai sebuah jurnal, yaitu yang berjudul CFD Study on the Leading Edge Tuberculosis on the Aerodynamic Characteristic of a Small UAV based on Epler 189 Foils. 6 bro. Oke, di introduction. Pada segi pandangan aviasi pesawat tanpa awak memiliki tantangan karena ukuran dan kecepatan operasionalnya. Biasanya ditandai dengan angka Reynolds number yang rendah. Oleh sebab itu, hal ini membutuhkan sebuah optimasi yang bersifat inovatif untuk menyeimbangkannya secara efektif. Nah, diperkenalkanlah oleh Universidad Politécnica de Madrid atau INTA, di mana dia membuat sebuah prototipe UAV bisa dilihat dalam gambar dia mempunyai panjang total yaitu 275 mm. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian pada penelitian kali ini si penulis yaitu Rafael Bardera mengungkapkan kalau bentuk sayapnya ini itu terinspirasi dari ilmu hayati yaitu sirip perut paus yang membuat benjolan di sekitar desain di bagian leading edge-nya kayak gitu. Tonjolan-tonjolan kecilnya ini ditempatkan di bagian depan yang dinamakan dengan leading edge tuberculosis kayak gitu. Nah, ditempatkannya di pesawat dengan jenis Epler 186 airfoils kayak gitu. Tujuannya, jadi berdasarkan paper ini, karakteristik aerodinamis yang ingin dicari adalah pertama yaitu pengaruh tonjolan di bagian tepi sayap terhadap gaya angkat atau lift. Yang kedua yaitu pengaruh tonjolan atau tuberculosis tadi di bagian tepi sayap terhadap gaya hambat atau drag. Yang tiga yaitu pengaruh tonjolan di bagian tepi sayap terhadap kondisi stall, atau stall itu artinya kehilangan gaya angkat. Nah, kunci kebaruan terletak pada evaluasi komparatif terhadap UAV dasar tanpa tuberculosis terdepan. Hebatnya, konfigurasi dengan tuberculosis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kinerja aerodinamis, terutama pada AOA tinggi pada RE atau R itu Reynolds ya, yaitu 1,3 kali 10⁻45. Dia main di Reynolds number-nya di sekitar moderate ya, 1,3 kali 10⁻5. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa konfigurasi dari semua UAV modelnya. Ini merupakan rumus gayanya A dikali cos dikali 2 px per lambda. Nah, lambda itu panjang gelombang. Nah, ini bisa dilihat sama teman-teman. Di sini ada konfigurasi A, B, C, D. Nah, ini sorry ketuker gambarnya. Tapi intinya dari konfigurasi keempat ini menandakan semakin menuju ke angka ke abjad D, dia itu makin rapat itunya panjang gelombang amplitude dan panjang gelombangnya itu makin rapat juga. Seperti ini teman-teman, makin kecil seperti itu. Sekarang cek di studinya. Jadi dalam studi ini hanya setengah dari model UAV yang dihitung karena adanya kondisi simetri pada model. Selain itu, mengingat kebutuhan komputasi mengurangi kebutuhan memori, penyimpanan, dan pemrosesan. Nah, kondisi simetri ini valid karena yang pertama yaitu kecepatan aliran bebas, yaitu free stream velocity, sejajar dengan arah chordwise atau arah memanjang sayap. Yang kedua, tidak ada baling-baling atau propeller sehingga tidak ada efek rotasi asimetris pada aliran udara.
Nah, metode diskretisasi menggunakan unstructured mesh dengan tetrahedral aproksimalnya yaitu sekitar 5 juta elemen dalam setiap simulasi. Kemudian tata ringganya itu 20 meter per second. Iya. Selain itu 8 macam AOA diterapkan mulai dari min 5 derajat sampai alfa 30 derajat. Oke, ini bisa lihat ya teman-teman, ini domainnya, ini dipotong separuh si sayapnya itu, yang disimulasiin itu bagian setengahnya doang. Nah, ini konfigurasi di bagian pre-processingnya 10C, terus 5C itu bagian inputnya, terus 20C itu ke belakang untuk mengetahui aliran yang terbentuk setelah dia melewati sebuah airfoil 186 ini, kayak gitu. Oke, kemudian di studi kali ini dia menggunakan ANSYS Fluent, di mana 4 konfigurasi sayap tuberculous pada leading edge serta sayap biasa itu diuji untuk mengetahui komparasi mana yang lebih bagus dari kelima itu. Nah, di sini tadi divariasikan dari -5 hingga 30 derajat dalam 8 kondisi, kayak gitu teman-teman. Nah, bisa dilihat dari grafik ini, jadi dia dari -5 sampai 30 derajat untuk sudut alfanya. Nah, jadi aerodinamik karakteristik. Jadi kan tadi ada 4 hal yang diamati dan dianalisis dalam studi ini, yaitu CL atau lift coefficient, drag coefficient atau CD, dan efisiensi aerodinamika dan karakteristik aliran udara. Nah, yang pertama ini akan dibahas adalah koefisien angkat atau CL. Nah, sayap dengan tuberculous menunjukkan peningkatan lift pada sudut serang tinggi dibandingkan dengan sayap biasa. Sedangkan ketika sudut serang rendah atau kalau misalkan rendah, yaitu memiliki koefisien angkat yang lebih tinggi, itu sayap biasa. Nah, maka dari itu sayap dengan tuberculous menunjukkan sedikit keterlambatan pada stall. Next. Oke, untuk aerodinamik karakteristik yang kedua, di sini ada koefisien hambat atau koefisien drag, di mana sayap biasa yang garisnya ini berwarna merah, bisa dilihat di sini, dia itu memiliki drag yang paling rendah, teman-teman, untuk semua angle of attack. Kemudian yang modifikasinya ini untuk bagian koefisien drag ya, dia itu sangat mengerankan. Kenapa? Karena misalnya dia itu memiliki nilai yang koefisien drag-nya lebih tinggi justru, kayak gitu. Nah, itulah beberapa hal yang ingin disampaikan oleh paper ini untuk memberitahu bahwasannya tuberculous itu nggak selalu baik daripada sayap baseline biasa, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu efisiensi aerodinamika. Nah, pada sudut rendah yaitu 0 sampai 15 derajat, semua konfigurasi tuberculous atau yang titik-titik ini itu dia memiliki efisiensi serupa dengan baseline, yaitu yang bisa ditunjukkan dengan warna merah ini. Nah, namun pada saat sudut tinggi lift meningkat, tapi drag juga bertambah. Ini terjadi pada yang tuberculous ya. Hal ini menyebabkan penurunan efisiensi aerodinamika secara keseluruhan. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi ketika dia sudut tinggi, dia itu semuanya makin menurun, gitu. Efisiensinya makin menurun. Oke, next. Nah, oke, di sini ada karakteristik aliran udara yang terbentuk akibat adanya penambahan tuberculous. Nah, di sini bisa lihat vortex atau putaran kecil di bagian leading edge ini terbentuk membantu aliran itu menjaga supaya dia alirannya tetap melekat di bagian airfoilnya gitu, supaya nggak terjadi yang namanya pemisahan aliran atau separation flow, kayak gitu. Biar tetap lama dia menempel di airfoilnya gitu, supaya nggak tiba-tiba melepas dan menyebabkan koefisien hambat atau separation flow-nya itu sendiri, karena itu merugikan dalam efisiensi dalam di penerbangannya itu sendiri. Jadi kesimpulannya ada 3 poin. Poin pertama yaitu leading edge atau ujung sayap depan itu sayap UEV dengan airfoil Epler 187-nya memberikan peningkatan karakteristik aerodinamis, terutama dalam meningkatkan koefisien lift atau koefisien angkat maksimum dan menunda stall. Nah, poin kedua yaitu visualisasi aliran menunjukkan bahwa pada sudut serang rendah atau EOA rendah, yaitu 10 derajat, aliran tetap melekat pada sayap tuberculous. Sementara sayap biasa mengalami pemisahan aliran. Namun, ketika sudut serang tinggi atau 20 derajat ke atas, itu baik sayap tubercle maupun sayap biasa mengalami pemisahan aliran total.
Nah, poin ketiga, tuberkel bekerja dengan menciptakan pusaran di sepanjang leading edge, meningkatkan attachment aliran udara, dan menunda separasi aliran. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting dalam optimalisasi desain UAV untuk meningkatkan stabilitas dan maneuverabilitas dalam berbagai kondisi penerbangan. Next. Oke, Thank you. sekian dari presentasi kami kali ini mengenai airfoil di bagian UAV small base di Kepler 186. Kemudian kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Kok gini ya? Oh, gini. Ada yang mau tanya teman? Nggak ada. Apa? Berapa satu ya? Iya. Silakan. Tadi kan dijelaskan model UAV itu yang dianalisis sama CFD-nya itu cuma setengah. Jadi pertanyaan saya itu mengapa hanya setengah dari model UAV yang digunakan dalam simulasi CFD tersebut? Tadi belakangnya ada yang tanya. Oh ya, Sekarang mau nanya, tadi kan ada menyinggung soal sayap pembahasan sayap UAV ya. Nah, sayap UAV itu nggunain tuberculosis. Nah, di tepinya sayap tepinya. Nah, itu tujuannya penggunaan tuberculosis itu di tepi sayap UAV itu buat apa ya? Oke. Kasih. Saya dulu dong. Tadi kita balik ke untuk pertanyaan Yusuf ya. Dia yang dijawab. Jadi pertanyaan Yusuf. Tolong itu PPT-nya kurang jelas. Ini dari Dari sana aja. agak burem ya Pak. Oke, yang bisa dijawab dulu ya dari di dalam PPT-nya. Ini bisa dilihat, ini kan kita dipotong dibagi dua gitu. Nah, bisa sebenarnya kejawab dalam slide yang ini gitu. Dihitung setengah karena mengingat komputasinya itu si penulisnya bilang komputasinya itu untuk mengurangi kebutuhan komputasi dan kebutuhan memori penyimpanan. Jadi biar lebih ke arah nggak berat banget sih dalam studi simulasinya. Terus yang kedua, nah ini nih, yang kedua dia itu menggunakan free stream velocity yang sejajar, di mana free stream velocity-nya itu 20 meter per second kayak gitu. Itu kalau dikonvert ke dalam kilometer per hour berapa ya? Ya pokoknya segitu. Lumayan cepet lah. Tuh. Nah, terus yang ketiga jawabannya adalah kenapa di sini dibagi dua? Karena kondisi simetri ini valid gitu dia bilang. Karena nggak ada baling-baling atau propeller di bagian depan kayak gitu. Karena kalau misalnya ada propeller di bagian depan bisa jadi itu ada
hal yang harus diseimbangkan. Jadi nggak boleh sebelah doang gitu. Kalau mau simulasi jadi harus dua-duanya kayak gitu. Itu sih yang mesti dijawab. Ya, lebih efisien dari segi komputasi, terus udah gitu sama dari keseimbangan si sayapnya itu. Kita bisa inputnya itu di bagian sebelah satu sisi doang kayak gitu. Ya, sama-sama. Terus tadi jawaban. Oke, tadi pertanyaan dari Monik, kenapa sayap itu dia di depannya tuh di leading edge-nya dikasih tuberculosis ya? Nah, karena gini, karena tuberculosis itu dengan ada tuberculosis seperti tadi data pada grafik, dia itu dapat meningkatkan CL atau dia meningkatkan namanya coefficient lift angkat itu pada sudut serang tinggi, dan maka dari itu akan meningkatkan performa aerodinamika. Nah, tapi kalau misalkan itu sebenarnya sesuai kebutuhan ya. Kalau misalkan kamu butuhnya itu kalau misalkan butuhnya itu untuk sudut serang rendah, maka kalau misalkan itu lebih baik menggunakan saya biasa, karena kalau misalkan tadi di grafik yang CD itu dia saya biasa tuh lebih bagus di sudut serang rendah gitu. Tapi kalau misalkan sudut serang tinggi itu bagusan yang tuberculosis, karena kalau pada grafik ini dia lebih tinggi CL-nya gitu. Jadi dia semakin bagus aerodinamikanya. Oke, mungkin sedikit nambahin ya, biar kebayang kita ngeliat dari grafiknya aja. Jadi ini kelihatan yang merah. Yang merah adalah grafik untuk penggambaran si representasi baseline kayak gitu. Nah, dilihat nih di bagian merah ini coefficient lift berbanding sama angle-nya gitu. Ketika dia memasuki 5 sampai 10, ini dia sedikit agak penundaan stall gitu. Karena kalau stall itu dia udah nggak bisa naik lagi gitu. Ya kan? Nah, tapi ketika dia udah 10 ke atas, itu udah nggak ngangkat lah istilahnya. Karena dia lihat tuh di bagian yang lain si baseline-nya itu udah kalah sama yang udah dimodifikasi pakai tuberculosis kayak gitu. Nah ini makanya dia yang lebih tinggi. Berarti konfigurasi yang A itu jauh lebih baik dalam ninja stall kayak gitu. Makanya dia lebih tinggi di angka 0,8 ke atas kayak gitu sih jawabannya. Sama-sama. Ada lagi? Juga. Ini ada lagi yang apa tadi yang bagaimana pengaruh di develop ini terhadap daya drag dibandingkan dengan yang di atas. Oke, saya langsung jawab aja ya. Seperti tadi yang sudah saya singgung. Jadi kalau misalkan bahas di CD, kalau misalkan kita berfokus pada koefisien hambat atau CD, untuk saya tuberculosis ini dia lebih maksudnya lebih tinggi dragnya. Karena kenapa? Karena dia kan membutuhkan gelembung-gelembung ya. Jadi ibaratnya banyak udara yang menabrak. Jadi banyak udara yang terkumpul di situ. Jadi kayak banyak hambatan lah ya. Jadi kehambat lah gitu. Jadi kalau misalkan pada grafik ini dapat dilihat untuk sayap-sayap tuberculosis itu yang titik-titik ini dia itu yang sayap biasa, yaitu yang warna merah ini gitu. Namun ketika dia sudah sudut serang tinggi, ini dia bakal ketemu gitu, bakal sama. Tapi kalau misalkan kalian butuhnya ke dalam sudut serang rendah, kelihatan jauh banget kalau misalkan sayap biasanya dia lebih rendah CD-nya dibandingkan sayap dengan tuberculosis gitu. Jadi kesimpulannya kalau bahas CD lebih untung pakai sayap biasa gitu. CD-nya lebih tinggi. Oke, iya. Tapi itu pada sudut serang segini ya, ketika dia di atas tuh dia semakin ketemu gitu. Jadi kalau misalkan butuhnya sudut serang yang tinggi ya sama aja gitu. Tapi kalau misalkan butuhnya sudut serang rendah ya bagusan yang saya biasa. Iya, angle attack-nya ngaruh. Udah ya. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua.